أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus DKM Masjid Nurul Iman, termasuk di dalamnya pengurus dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, juga tidak lupa segenap para jamaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semuanya saat ini dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja-puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat tersebut, sehingga alhamdulillah kembali kita bisa hadir dalam acara dan kajian rutin bulanan kita, kajian tafsir. Dan sekarang lebih spesial tentunya karena sekarang berada di bulan spesial kita kajian tafsir Al-Quran, dan kita sekarang berada di bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, sehingga mudah-mudahan kita lebih semangat, termasuk lebih semangat dalam menahan rasa kantuk setelah makan sahur. Cobaannya lebih berat, tapi insya Allah pahalanya juga lebih berlimpah, apalagi di bulan Ramadan. Salat dan salam mudah-mudahan curah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan sekarang kita sudah memasuki surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Seperti biasa, sebelum kita membahas ayat per ayatnya, kita akan terlebih dahulu membaca surah Al-Lail. Sebenarnya tadi salat subuh saya baca ya surah Al-Lail. Bisa ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Baik, itu surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini merupakan surat yang urutan mushaf itu ke-92 dari 114 surat. Adapun secara turun saya belum menemukan riwayat yang pasti. Walaupun ada sebagian di kitab-kitab tafsir yang menyebutkan surat yang turun ke-10 setelah surat Al-A'la. Namun beberapa ulama membantah hal tersebut. Yang pasti surat ini Makkiyah, diturunkan di Makkah. Seperti secara umum juz 30 itu rata-rata turunnya di Makkah. Rata-rata juz 30 kalau kita lihat itu Makkiyah, turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 21. Adapun terkait sebab turunnya ayat ini, nanti saya akan akhirkan di belakang. Karena dari 21 ayat ini, memang tidak semuanya ada sebab turunnya. Sama seperti kadang dalam satu surat itu ada beberapa sebab turun. Nah, sebab turun yang saya temukan adalah nanti sebab turun yang berkaitan dengan ayat 17 sampai ayat ke-21. Sehingga nanti sebab turun ini akan saya bahas di ayat ketika pembahasan ayat 17 sampai dengan ayat 21. Adapun ayat ke-1 sampai ayat ke-16 saya belum menemukan satu riwayat pun yang menjelaskan tentang sebab turun ayat-ayat tersebut. Gitu ya. Baik, langsung saja karena Al-Lail ini cukup panjang pembahasannya. Tapi sebenarnya intinya sedikit. Nanti kita bahas. Ayat pertama, wal-laili idza yaghsha. Seperti yang sudah-sudah, wal-laili artinya waw di sini bukan artinya dan. Secara umum waw itu kan biasanya artinya dan. Tapi waw di sini adalah waw al-qasam. Waw sumpah. Biasanya waw sumpah itu setelah waw katanya itu harokatnya kasroh, wal-laili. Nah, berarti itu sumpah demi malam. Idza yaghsha, apabila telah, yaghsha itu artinya menutupi. Maksud di sini adalah demi malam apabila telah gelap gulita. Kenapa pakai bahasa menutupi? Karena menutupi cahaya siang. Sehingga menjadi gelap. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu. Waktu kapan? Lail, malam, sehingga menunjukkan keutamaan waktu malam tersebut. Karena seperti yang sudah sampaikan, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menandakan bahwa keutamaan dari makhluk tersebut.
Seperti wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Berarti menandakan memiliki keutamaan dan manfaat untuk manusia yang besar. Ternyata setelah penelitian memang benar luar biasa manfaat untuk manusia. Nah, di sini Allah menyebutkan waktu malam dan bersumpah dengannya. Kenapa? Karena memang waktu malam ini memiliki keistimewaan. Ya. Rasulullah kalau kita perhatikan menggunakan waktu malam itu hanya untuk dua hal. Pertama untuk istirahat, dan itu dilakukan Rasulullah 2/3 malam pertama. Ya, kata para ulama, waktu malam masuk itu pas masuk Isya. Kalau maghrib itu waktu petang. Ya, makanya ada istilah sholat malam. Sholat malam, qiyamul lail. Ya. Sholat taraweh kita di bulan Ramadan itu termasuk qiyamul lail namanya. Termasuk tahajud itu qiyamul lail. Ya. Jadi Rasulullah di 2/3 malam terakhir pertama itu beliau langsung istirahat. Jadi setelah sholat Isya, Rasul tuh nggak ngobrol, nggak main HP dulu, ya, nggak nonton TV, langsung tidur. Kemudian 1/3 malam terakhir itu Rasulullah bangun dan ibadah. Ya. 2/3 pertama, malam pertama tidur istirahat, tapi 1/3 terakhir malamnya dipakai ibadah, dan itu Rasulullah rutin. Ya, kalau kita kebanyakan tidurnya larut malam, ya, 2/3-nya dipakai main, nongkrong, nonton TV, main HP, 1/3 malam terakhirnya tidur, bahkan bablas sampai subuh gitu. Alhamdulillah. Itu Rasulullah gaya hidupnya sehat banget. 2/3 awal itu tidur. Dan memang secara kesehatan bagusnya seperti itu. Nah, adapun di bulan Ramadan ini kita sholat malam, qiyamul lail di awal malam. Jadi persamaannya tahajud dan qiyamul lail atau tarawih itu sama-sama sholat malam. Cuman yang membedakan, tarawih itu dilakukan sebelum tidur di awal malam, sedangkan tahajud itu syaratnya harus tidur terlebih dulu. Seperti itu. Ya. Sama-sama sholat malam. Perbedaannya, tarawih sebelum tidur, kalau tahajud setelah tidur dulu. Dan yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah tarawih dan Rasulullah tahajud juga, bangun tidur sholat juga. Tapi tetap kaidahnya witirnya itu harus 1 kali. Kalau sudah melaksanakan witir di sholat tarawih, maka ketika tahajud jangan witir lagi. Ketika tarawih nggak witir, maka tahajud witir. Karena Nabi SAW bersabda, la witron fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan keutamaan sholat malam itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Bahkan tahun pertama Islam, ya, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sholat malam itu wajib. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu wajib. Selama setahun awal itu wajib. Fungsinya apa? Untuk menguatkan keimanan orang-orang yang pada tahap awal tersebarnya Islam. Wajib. Kemudian surat turun ayat lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Setelah itu tahajud nggak wajib. Ya, pahalanya sunnah, tapi besar sekali. Bahkan saya teringat sebuah hadis, man qoma bi asyri ayatin falam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan 10 ayat saja, ya, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qoma bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Adapun yang sholat malam dengan sholat 100 ayat, maka akan dicatat sebagai orang-orang yang taat. Wa man qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Hadis hasan. Barang siapa yang sholat dengan 1000 ayat, maka akan dicatat sebagai orang-orang yang berlimpah pahalanya.
Masya Allah, itu keutamaan sholat malam, utama sekali. Ya. Tapi jangan full dipakai ibadah juga, sehingga kesehatan nanti terganggu. Ikuti Rasulullah SAW, 2/3 awal istirahat, tidur, 1/3 akhir, bangun untuk qiyamul lail atau tahajud. Konsepnya seperti itu. Itu utama banget. Sehingga malam yang penuh dengan kebaikan, keutamaan, istirahat gitu ya, manfaatkan juga untuk ibadah seperti itu, sehingga malamnya itu berkah. Ayat kedua, wan nahari idza tajalla. Wan nahar, demi siang, idza, apabila tajalla, terang benderang. Demi malam, demi siang apabila telah terang benderang. Nah, Allah menyebutkan waktu siang juga karena siang, kalau malam tempat istirahat, kalau siang tempat mencari nafkah. Tapi tetap konsepnya sama aja. Jangan menghabiskan waktu siang hanya untuk cari nafkah sepanjang waktu cari dunia. Enggak. Tapi sisakan waktu juga untuk ibadah. Yang fardunya jangan lupa. Yang sunnahnya seperti sholat duha jangan ditinggalkan. Dan begitu Rasulullah SAW. Sehingga apa? Waktu siangnya berkah. Kemudian ayat ketiga, wa ma khalaqadz dzakar wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kata huruf ma di ayat ini ada yang menyebutkan ma al-mausulah. Kalau ma al-mausulah artinya demi yang menciptakan, tapi mayoritas menyebutkan ma di sini adalah masdariyah kalau dalam bahasa Arab. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. 3 ayat pertama ini semuanya berisi sumpah, dan sumpah dalam Al-Quran itu fungsinya untuk memberikan keyakinan kepada pendengarnya, kepada kita, terkait hal penting yang akan disampaikan setelahnya. Jadi ketika diawali sumpah, setelahnya itu benar-benar harus kita simak, karena suatu hal yang penting. Disebut dengan jawabul qasam, isi sumpahnya. Lalu apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta di ayat 4. Sungguh usaha manusia atau usaha kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Yang menarik, sebelum Allah menyebutkan isi sumpahnya, Allah bersumpah dengan malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Ya. Ibarat Allah ingin menjelaskan bahwa sama seperti perbedaan antara malam dan siang, laki-laki dan perempuan, juga perbedaan fungsi mereka, usaha kalian di dunia juga ternyata berbeda-beda. Ada yang usahanya baik, ada yang usahanya buruk. Ada yang amalannya baik, ada yang amalannya buruk. Sama seperti malam, siang, laki-laki dan perempuan. Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan ya. Nggak ada kata waria. Nggak ada kata waria. Jadi fitrah manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Nggak ada waria, nggak ada bencong. Itu mah penyimpangan. Penyimpangan terhadap penciptaan Allah. Makanya haram. Ya, laki-laki berlagak seperti perempuan, termasuk perempuan berperilaku berlagak seperti laki-laki. Karena Allah sudah tetapkan fungsi dari masing-masing, seperti fungsi malam, fungsi siang, udah Allah tetapkan. Termasuk fungsi dan peran laki-laki dan perempuan. Itu ayat 4 tadi, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha dan amalan kalian di dunia ini berbeda-beda. Ya. Karena amalannya berbeda-beda, tentunya dampak dan konsekuensi tiap amalannya juga berbeda-beda. Nah, kemudian hal itu dijelaskan di ayat kelimanya. Terutama memang amalan berbeda ini terkait penyikapan manusia terhadap harta dan kenikmatan. Ya. Amalan berbeda-beda ini terutama terkait penyikapan manusia terhadap harta dan kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini dijelaskan di ayat ke-6 berikut. Ya, ayat ke-5. Fa amma man a'ta wa taqa.
Maka adapun orang yang memberi, fa amma man a'ta wattaqo, maka barang siapa yang a'ta memberi, wattaqo bertakwa. Perhatikan di sini, Allah menggandengkan kata memberi dengan bertakwa. Berarti ada orang yang memberi, ya, di jalan Allah tentunya, tapi ternyata tidak dibarengi dengan takwa. Seharusnya yang betul adalah a'to memberi, kemudian pemberiannya itu dilandaskan karena ketakwaan. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ketika kita memberi, landasannya bertakwa, maka dia memberinya akan hanya mengharap ridho Allah, bukan pujian, bukan memberi dibarengi dengan riya, pamer, ujub, bukan seperti itu. Karena ada orang yang memberi tapi pamer riya, berarti dia memberi tapi nggak bertakwa. Atau memberi tapi dia menyakiti hati penerimanya. Dia ngasih, cuma habis ngomongin, nih loh buat lo, hidup minta-minta mulu gitu. Nah, ini diabadikan di dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Seharusnya kalau kita berinfak tuh tidak sambil diikuti dengan apa? Mannaw wala adza. Nyebut-nyebut pemberian kita ke orang lain. Itu saya udah berinfak di sana sekian juta bla bla. Atau menyakiti perasaan penerima. Karena infaknya akan ditolak, nggak diterima. Karena apa? Nggak bertakwa. Dia memberi tidak dilandasi dengan ketakwaan. Termasuk yang menarik di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disinggung terkait apa? Orang yang memberi salah tempat, dianggap nggak bertakwa juga. Apa? Dia punya hutang banyak, tapi hutangnya itu tidak mau dilunasi, tapi dia terus memberi orang lain, berinfak. Itu salah. Itu termasuk memberi tapi nggak bertakwa. Dia punya utang kan wajib untuk dilunasi. Sedangkan infak itu sunnah. Tapi dia lebih memprioritaskan yang sunnah. Traktir orang, bangun masjid, berangkat umroh, tapi hutang ratusan juta nggak mau dibayar. Nah, itu kata para ulama termasuk atau memberi tapi tidak atas landasan takwa. Maka hati-hati. Harus tahu fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Maka yang wajib harus kita prioritaskan. Itu konsepnya salah. Bagus kita traktir bukber, traktir beli makanan segala macam. Ya, tapi utangnya nggak mau dibayar, salah konsepnya. Nah, atawat takwa, memberi dan bertakwa. Itu yang benar. Ya. Ini golongan yang pertama nih. Kan Allah menyebutkan inna sa'yakum syatta. Usaha dan amalan kalian itu berbeda-beda. Allah menyebutkan yang pertama. Maka barang siapa yang memberi dan bertakwa, tapi tidak cukup memberi dan bertakwa. Di ayat ke-6 disebutkan wasaddaqo bil husna. Wasaddaqo, dan dia meyakini, membenarkan bil husna, terhadap al husna. Apa itu al husna? Kalau di terjemahan Quran versi Indonesia Depag itu artinya apa? Pahala yang terbaik. Ada yang juga menerjemahkan surga. Kalau kita merujuk pada tafsir Imam At-Tabari, maknanya ada 4. Al-husna itu maknanya ada yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang menyebutkan maknanya al-Islam. Ada yang menyebutkan yang pendapat ketiga surga. Dan yang keempat adalah pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala terbaik dari Allah di dunia maupun di akhirat. Dan mayoritas menyebutkan makna yang keempat. Yang dimaksud dengan al-husna adalah pahala terbaik dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk surga. Makanya ini maknanya lebih mencakup semuanya. Jadi dia memberi dengan pondasi ketakwaan, dan dia meyakini bahwa duit yang saya sedekahkan, yang saya berikan kepada orang lain gak bakalan hilang, tapi akan Allah ganti. Makanya banyak sekali hadis ya atau ayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberi. Orang memberi.
Balasannya banyak sekali. Nah, nanti kita akan bahas di ayat berikutnya. Salah satunya apa yang disebutkan di ayat ini? Di ayat ke-7, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami kata Allah akan memberikan kemudahan menuju jalan kemudahan atau kebahagiaan. Maka kalau dia memberi dengan landasan ketakwaan, kemudian meyakini akan balasan dari Allah, maka kata Allah, kami akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju kebahagiaan atau jalan menuju kemudahan lainnya. Yusra itu artinya kemudahan. Sehingga maksudnya apa? Salah satu keutamaan kita banyak bersedekah karena landasan ketakwaan tadi adalah Allah mudahkan kita, salah satunya jalan menuju surga. Allah mudahkan kita jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Orang yang bersedekah, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya di dunia. Allah akan memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Allah akan memudahkan nanti di akhirat jalan menuju surga. Pokoknya semuanya kemudahan bagi orang yang memberi dengan landasan ketakwaan. Sehingga tidak salah Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati orang Islam. Kenapa orang yang suka beri itu diliputi banyak kebaikan dan kemudahan? Karena kalau kita memberi, biasanya orang yang dikasih suka ngedoain ya. Kita ngasih, biasanya di jalan ngasih tukang parkir jumlah banyak, oh makasih Pak Haji gitu kan. Padahal kita belum haji aja didoain haji gitu ya. Karena cuma pakai peci. Saya sering gitu, padahal saya belum haji gitu. Kalau saya ngasih karena pakai peci gitu. Terima kasih banyak Pak Haji, amin gitu kan. Didoain terus. Ya. Kita ngasih jazakallah khairan gitu kan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu dengan yang lebih baik. Tuh, didoain. Sehingga hidupnya penuh dengan kebaikan. Karena banyak orang yang mendoakan. Masya Allah, luar biasa sekali dengan memberi. Bahkan Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan wa min asbab tuzilu al-hamma wal ghamma wal qalaq al-ihsanu ilal khalq. Dari salah satu sebab Allah mengangkat kesedihan, kesulitan, dan kolak itu stres atau kecemasan kita, kata Imam Sa'di, berbuat baik kepada orang lain menjadi salah satu sebab Allah mengangkat kecemasan, kesedihan, dan gundah gulana kita. Sehingga tidak salah Allah menyebutkan, maka orang yang memberi dengan landasan ketakwaan itu Allah akan bukakan pintu kemudahan. Sedang dapat kesulitan, Allah mudahkan untuk menyelesaikan masalah. Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, sosial, Allah berikan kemudahan. Sampai kemudahan itu Allah akan berikan saat dia di akhirat kelak menuju ke surga. Masya Allah. Dengan memberi. Luar biasa. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan golongan yang kedua dalam menyikapi harta dan kenikmatan. Apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, pelit, kikir, wastaghna, dan dia merasa cukup. Merasa cukup dari apa? Dari pertolongan Allah. Ini bahayanya orang pelit. Efeknya akan nggak butuh Allah. Kenapa? Karena orang pelit itu apa? Nggak suka memberi, artinya apa? Nimbun duit, nimbun harta. Dapat gaji ditimbun, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, terus timbun harta sampai hartanya banyak. Ketika hartanya sudah banyak, apa? Timbul perasaan dan sifat sombong. Hartanya udah banyak, dia merasa dengan hartanya bisa melakukan apapun. Dia dengan hartanya merasa bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, sehingga merasa nggak butuh Allah.
Padahal dia nggak sadar, yang ngasih dia harta siapa? Allah. Itu kesalahan besar. Sehingga muncul perasaan sombong, akhirnya ngerasa nggak butuh Allah karena udah punya duit banyak, ya. Nggak dengan duit ini dia bisa melakukan apapun, bisa mendapatkan apapun. Sehingga istaghna, merasa nggak butuh sama Allah. Sama Allah aja nggak butuh, apalagi sama manusia. Sehingga sifat sombongnya itu membuat dia apa? Berlaku semena-mena, merendahkan orang lain, gitu ya. Dilecehkan segala macam. Kalau macam-macam bisa bayar, disogok segala macam. Akibat pelit. Kemudian selain dia pelit dan merasa sombong, nggak butuh Allah, wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan apa? Al-husna. Al-husna itu tadi apa? Bisa surga, bisa pahala yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dia nggak percaya itu. Dia menganggap pahala di akhirat kelak itu sebuah ilusi, nggak nyata. Yang penting mah sekarang di dunia yang jelas-jelas kita rasakan kan. Dia bilang kalau akhirat mah nggak jelas, karena kita belum ngerasa mati, nggak tahu. Ya, mendingan sekarang aja kita nikmati hartanya. Ya, kita untuk nikmat kita nikmati, nggak usah dikasih orang lain. Kalau pahala mah nggak jelas, karena kita belum mati. Masya Allah. Dia menganggap pahala yang Allah berikan itu ilusi, sesuatu yang belum nyata kebenarannya. Na'udzubillah. Maka apa dampaknya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan memberikan kemudahan baginya menuju jalan kesulitan atau kesengsaraan. Maka jangan ketukar tuh, ya. Di ayat ke-7 tadi fasanuyassiruhu lil yusra, di ayat ke-9-nya fasanuyassiruhu lil usra. Kalau yusra kemudahan, kalau usra kesulitan. Nah, orang yang pelit, sombong, nggak butuh Allah gitu ya, nggak percaya balasan dari Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kesulitan atau kesengsaraan. Dan kesulitan kesengsaraan itu Allah akan berikan baik saat dia di dunia maupun di akhirat. Baik kesulitan itu kesulitan untuk berbuat baik ataupun kesulitan hidup. Sehingga kadang ada orang yang gara-gara pelit dia sulit sekali untuk berbuat baik. Sehingga hartanya dipendam aja, disimpan aja. Dia untuk berbuat baik sekecil apapun kebaikan itu sulit banget. Sehingga untuk hanya sekedar berbuat baik seperti tersenyum aja dia sulit. Ya, makanya kadang kita lihat orang-orang yang kaya segala macam, kayak mukanya tuh judes gitu ya, segala macam. Ya, maka itu hati-hati. Bisa jadi ketika kita sulit untuk melakukan kebaikan, bisa jadi itu Allah yang mempersulit. Karena apa? Pelit, gak mau ngeluarin sedekah dari hartanya. Hati-hati. Selain itu juga bisa jadi Allah mudahkan untuk menuju jalan kesulitan, sehingga apa? Hidupnya itu walaupun banyak duit tapi sering cemas, masalah silih berganti datang, penyakit silih berganti datang juga, ya, nggak sembuh-sembuh. Ini bisa jadi karena dia nggak suka bantu orang lain. Ya, sulit untuk mengeluarkan harta. Na'udzubillah. Dan salah satu bentuk pelit atau kikir adalah ketika dia sulit untuk mengeluarkan uang untuk kegiatan agama, untuk urusan agama, tapi untuk urusan dunia dia gampang ngeluarinnya. Nah, kata para ulama itu termasuk pelit. Untuk nyumbang buka puasa ke masjid nggak mau, sulit sekali. Banyak perhitungan, banyak pertimbangan, ya, banyak mikir-mikir. Padahal ada uangnya, berlimpah. Tapi untuk urusan agama gitu, sulit banget ngeluarin. Anak mau belajar di TPA, mau ikut sanlat. Aduh, nanti aja deh nak, ini nanti duitnya buat ini kita buka puasa bukber bareng di restoran. Untuk urusan agama sulit, tapi untuk dunia gampang. Itu termasuk orang yang pelit.
Untuk nyumbang karpet masjid misalnya sulit, padahal duitnya ada ya. Beda ceritanya kalau emang uangnya terbatas. Dia sebenarnya ada duitnya gitu. Untuk nyumbang karpet masjid sulit. Tapi untuk foya-foya, healing, keluar negeri, untuk main segala macam, itu mau ngeluarin. Nah, hati-hati, ini termasuk orang bakhil, pelit. Yang dampaknya tadi luar biasa. Dia sulit untuk melakukan kebaikan. Justru Allah mudahkan dia untuk berbuat keburukan. Sehingga ya duitnya itu habis untuk hal-hal yang buruk. Duitnya itu, hartanya itu habis untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ini harus menjadi introspeksi kita semuanya gitu ya. Ketika duit kita kok habis untuk dosa, maksiat, ya. Sulit banget hartanya dikeluarkan untuk kebaikan. Banyak mikir kalau mau nyumbang untuk urusan agama, untuk pendidikan agama anak-anak kita atau istri kita. Tapi untuk foya-foya, untuk dunia itu gampang. Nah, ini hati-hati. Kata para ulama, salah satu tanda pelit yang dampaknya yaitu tadi Allah mudahkan dia untuk melakukan banyak menuju jalan kesulitan atau kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan bahkan kata para ulama, orang pelit itu kata para ulama seperti ini. Al-bakhilu yuhasabu hisabal aghniya wa ya'ishu 'aishal fuqara. Ini menarik nih. Orang pelit itu kata para ulama, ini bukan hadis ya, ini kata para ulama. Orang pelit itu dia di akhirat kelak akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban selayaknya orang-orang kaya. Akan dimintai pertanggungjawaban seperti orang kaya karena dia harta ada gitu. Cuma pelit aja, sehingga dihisab nanti dimintai pertanggungjawaban seperti orang kaya. Karena kan setiap harta kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina, kalau dalam hadis, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta tersebut dia keluarkan. Bagi orang beriman, orang soleh, dia dapatkan dari jalan yang halal dengan cara yang halal, maka dia keluarkan juga di jalan yang halal, ya, dengan cara yang halal. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi bisa jadi orang pelit itu dia dapatkan dengan cara yang salah, ya, sehingga mengeluarkannya juga dengan cara yang salah. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Kenapa? Dampaknya tadi fasanu yassiruhu lil usra. Maka kata Allah, aku akan memudahkan bagian jalan menuju kesulitan atau kesengsaraan. Hidupnya sulit, susah, penyakit, nggak sembuh segala macam. Maka coba keluarkan. Ya. Termasuk ini kalau saya seperti itu. Kalau saya sakit saya pernah tuh 2000 berapa ya? Lupa. 2017 itu termasuk karena saya tuh jarang ke dokter, saya nggak pernah ke dokter dari semenjak nikah. Saya ke dokter tuh baru kemarin pas tahun lalu itu sakit, baru pertama kali minum obat. Saya kalau sakit itu perbanyak baca Quran, biasanya sembuh. Kalau nggak sembuh ya udah kondisinya ngedrop banget. Saya pernah panas tinggi 3 hari sampai 42. Istri sudah nyuruh, ayah ke dokter gitu. Atau cuma orang sakit cek, nggak mau gitu. Biasanya saya kalau nggak sembuh saya akan ke dokter juga. Tapi biasanya setelah banyak tilawah segala macam nggak sembuh juga, saya berinfak, bersedekah dengan jumlah yang agak besar gitu ya, dengan besar. Ya Allah, jika saya ke dokter saya bakalan habis lebih dari ini. Daripada uang habis buat ke dokter, saya niatkan disedekahkan, lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu. Saya sedekahkan. Ya. Alhamdulillah besoknya langsung sembuh dengan izin Allah. Saya kemungkinan gejala tipes atau apa gitu ya. Tapi itu daripada ini ke dokter mungkin dirawat habis banyak segala macam, mendingan saya sedekahkan di jalan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuhkan. Seperti itu. Masya Allah. Nah, termasuk tahun lalu saya sakit itu yang sempat mau ini nggak datang, yang asam lambung segala macam. Saya
Udah ketiga dokter nggak sembuh-sembuh, sampai saya bed rest tuh sekitar 3 bulan gitu ya. Ini ada cerita mungkin bisa dijadiin pelajaran. Saya akhirnya berobat ke Dokter Faruk yang Al-Kindi di Juanda itu. Al-Kindi mungkin pernah dengar, Al-Kindi di Juanda. Saya divonis bocor jantung. Jantung saya bocor. Divonis. Ini beneran. Saya shock juga gitu, apalagi saya kena anxiety ya, asal lambung segala macam. Bahkan dokter Faruknya tuh bilang seperti ini. Ini dok, apa ada kemungkinan sembuh segala macam? Ya biasanya sebenarnya sembuh 1%, 1% gitu. Tapi saya yakin lah, bagi Allah apa yang sulit sih. Insya Allah dok, saya yang akan menjadi 1% itu gitu. Akhirnya saya perbanyak wirid segala macam, bahkan saya terapi ruqyah gitu ya, sampai zikir saya biasanya untuk ini. Pas cek lagi situ, dengan izin Allah sembuh, termasuk sedekah. Saya termasuk kalau hasilnya bagus nih, saya akan ngasih ke si fulan sekian gitu. Saya udah bilang gitu. Dicek lagi dokter, loh ini udah bagus katanya, sebulan itu, sebulan udah bagus. Tapi karena perasaan, coba nanti 3 bulan datang lagi ya, dicek lagi. Saya di EKG, di echo gitu, cek peralatan jantung gitu segala macam, dicek. 3 bulan lagi, wah ini udah bagus katanya. Tapi takut sementara, datang lagi 6 bulan. Pas 6 bulan itu, udah bagus, udah nggak usah datang lagi. Akhirnya, saya bahkan 3 bulan itu sempat minum obat jantung. Prolol gitu apalah. Alhamdulillah gitu. Bagi Allah, sesuatu yang sulit, bagi Allah, gampang kun fayakun gitu ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah udah bisa main bola lagi, saya olahraga, lari, segala macam. Seperti itu. Bagi Allah, nah itu melalui apa? Bisa sedekah, menyembuhkan penyakit, mengangkat penyakit kita seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau sakit apa ya bisa tempuh cara-cara sahabat dan Rasul dulu, banyak ngaji gitu ya. Coba sedekah segala macam. Walaupun tetap kalau biasa belum ini ya ikhtiar ke dokter segala macam. Ya, dengan ini. Karena pada hakikatnya penyakit itu dari Allah dan Allah juga yang mampu untuk mengangkat penyakit kita dan menyembuhkannya. Seperti itu. Nah, jadi jangan sayang harta kita ya untuk disedekahkan, untuk kebaikan. Jangan disimpan aja seperti itu. Termasuk pelit itu ketika tubuh kita perlu hak untuk berobat, tapi nggak mau gitu ya istilahnya untuk ikhtiar penyembuhan, sedekah untuk niat penyembuhan segala macam gitu ya. Maka itu lakukan seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kata Allah, firman Allah setelah menyebutkan orang yang pelit, Allah menjelaskan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta yang dia tumpuk, yang dia simpan itu tidak akan memberikan manfaat baginya saat dia sudah binasa. Saat kita mati, ya, harta kita itu nggak bakalan memberikan manfaat, harta yang kita simpan. Justru yang harta yang akan memberikan kita manfaat saat kita sudah meninggal, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita berikan kepada fakir miskin. Itu yang akan menjadi investasi kita saat kita meninggal. Jadi bukan harta yang kita simpan. Saat kita meninggal, harta yang kita simpan jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris kita. Mungkin ahli waris kita saat kita meninggal hanya menangisi beberapa hari, beberapa bulan. Setelah itu mungkin kita akan dilupakan. Nggak sedih lagi gitu kan. Tapi uang yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Yang akan memberikan syafaat dan kebaikan bagi kita. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Saat kita wafat, saat kita binasa, harta yang kita simpan tidak akan bermanfaat sama sekali. Kemudian Allah menegaskan di ayat berikutnya, inna alaina lal huda. Karena kamilah yang memberikan petunjuk, lal huda, al huda, petunjuk. Jadi kalau kalian ingin bahagia dan jauh dari kesengsaraan atau kesulitan, maka ikuti petunjuk kami, kata Allah. Ikuti petunjuk kami, banyak memberi, jangan pelit. Yakin akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh
Akhirat, dunia dan akhirat itu milik kami juga, kata Allah. Jadi dunia akhirat ini milik kami yang menguasai, kata Allah. Ya, kami yang menguasai, kami yang memiliki, kami yang ngatur. Maka ikuti petunjuk kami, maka kami akan berikan kemudahan bagi kalian, kebahagiaan bagi kalian di dunia dan akhirat. Karena dunia akhirat ini milik kami yang menguasai, kami yang ngatur. Maka ikuti petunjuk kami, maka kamu akan diberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian kata Allah, karena dunia akhirat ini milik kami, petunjuk milik kami, fa'angzartukum narun talabba. Maka aku memberikan peringatan kepada kalian, apa? Narun talabba, api yang nyala. Ingat, di akhirat kelak, selain kalau yang pelit, bakhil, nggak percaya sama balasan Allah, di dunia sengsara, nanti di akhirat akan disiapkan, kata Allah, apa? Neraka yang menyala-nyala. Yang kalau di neraka, seringan-ringannya ada di neraka, dalam hadis sebutkan apa? Di kakinya akan ditaruh api, ya. Ini ada neraka paling ringan nih. Di kakinya itu akan ditaruh api, tapi saking panasnya api tersebut apa? Otaknya akan meleleh. Itu azab yang paling ringan. Dia suruh jalan di atas api, itu azab paling ringan ya. Tapi otaknya meleleh. Naudzubillah. Itu azab yang paling ringan. Allah memberikan ancaman. Kalau engkau pelit, ya, merasa nggak butuh pertolongan Allah, kemudian nggak percaya akan balasan dari Allah, maka ingatlah di akhirat kelak ada yang namanya neraka. Api neraka yang panasnya menyala-nyala. Untuk apa? La yaslaha illal ashqa. Ya. Tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka tersebut illal ashqa, kecuali orang yang celaka. Kecuali orang yang paling celaka. Maksudnya apa? Percuma kita hidup di dunia penuh dengan gelimpangan harta, ya, mobil mewah, rumah, gedung bertingkat-tingkat, ya. Tapi saat di akhiratnya kita celaka. Percuma. Kenapa? Karena di dunia kita hidup sementara. Berapa tahun sih kita hidup di dunia? Paling lama mungkin 100 tahun. Rata-rata sekitar 63 tahun, 65 tahun. Tapi kalau di akhirat, hidup selamanya. Lalu untuk apa kita menyimpan dan menimbun harta kita? Rumah dibagus-bagusin, dimewah-mewahin, mobil tiap tahun ganti, setiap ada keluaran terbaru ganti. Tapi nggak pernah mau membantu tetangganya yang hidup sulit. Nggak mau membantu temannya yang kesulitan. Untuk apa? Padahal harta yang dia simpan tidak akan sama sekali memberikan manfaat saat dia meninggal. La yaslaha ilal ashqa. Neraka panas tersebut tidak akan ditimpakan kecuali hanya untuk orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan tadi surga balasan dari Allah, watawalla, dan berpaling. Berpaling dari apa? Dari petunjuk dan tuntunan ajaran Islam. Berpaling. Allah udah ngajarin, ngasih tahu harus begini di dalam Quran. Rasulullah udah menjelaskan harus begini ajaran Islam. Tapi apa? Dia berpaling. Nggak mau nurut. Maka apa balasannya? Narong talabbo tadi. Api yang menyala-nyala di neraka. Maka dari sini kita pahami, kalau mau selamat, maka apa? Harus meyakini akan balasan dari Allah, dan juga harus mengikuti tuntunan dan ajaran Islam. Supaya apa? Hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, itu kan tadi ya, yang akan mendapatkan api panas yang menyala-nyala, orang yang mendustakan
balasan dari Allah, kemudian berpaling dari ajarannya. Kemudian di ayat ke-17-nya baru tuh yang telah saya jelaskan di awal tadi. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api panas tersebut apa? Atqa, orang yang bertakwa. Atqa. Nah, ayat 17 sampai 21 ini kata para ahli tafsir, ini menceritakan sebab turunnya itu tentang Abu Bakar. Mayoritas menyebutkan ini tentang Abu Bakar. Kenapa dengan Abu Bakar? Abu Bakar ini orang berada, termasuk sahabat dekat Nabi dari waktu zaman Nabi muda, termasuk orang yang laki-laki dewasa yang pertama kali beriman. Lalu kenapa Abu Bakar? Abu Bakar ini sering membantu dan menolong orang lain. Termasuk ayat ini turun ketika Abu Bakar membantu Bilal, memerdekakan Bilal. Saat itu Bilal sedang jadi budak. Abu Bakar melihat Bilal sedang disiksa oleh majikannya, oleh tuannya, supaya keluar dari Islam. Akhirnya melihat itu, Abu Bakar mengeluarkan hartanya dan bilang ke tuannya atau majikannya Bilal, saya merdekakan. Akhirnya Abu Bakar menyerahkan uangnya dan Bilal diambil oleh Abu Bakar. Sampai Bilal itu orangnya kan kurus, hitam gitu ya, bukan orang yang kuat. Orang Mekah itu ngomongin, kenapa Abu Bakar memerdekakan Bilal? Bilal tuh orangnya nggak ada manfaatnya, tenaga nggak ada gitu. Biasanya orang nyari budak tuh budak yang kuat buat kerja. Bilal itu orangnya kurus, hitam kurus, ya nggak pintar istilahnya. Sampai bapaknya Abu Bakar itu ngomong, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak memerdekakan budak yang lain saja? Kenapa Bilal? Dia nggak ada kemampuan apa-apa dia. Tapi tetap Abu Bakar bersikukuh untuk tetap memerdekakan Bilal. Kenapa? Nah, nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api neraka al-atqa, orang yang bertakwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi, orang yang yu'ti, memberi malahu, hartanya, yatazakka, dan menyucikan dirinya. Tuh. Orang yang suka memberi, janji Allah di surah Al-An'am ini akan dijauhkan dari api neraka. Tapi dengan landasan ketakwaan, bukan riya, bukan ujub. Ya. Nah, ini ditegaskan di ayat berikutnya. Kenapa harus dengan landasan ketakwaan? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia memberinya bukan karena ada seseorang yang telah memberinya sehingga dia harus tujza, harus dibalas. Artinya apa? Dia memberi itu bukan karena balas jasa, tapi benar-benar karena memang mengharap ridho Allah. Dia memberinya bukan karena ada maunya terhadap orang yang diberi. Nah, hati-hati nih. Orang kalau mau ngasih, lihat-lihat. Kita baikin supaya dia nanti promosiin jabatan kita biar naik jabatan misalnya. Nah, itu salah. Itu salah. Hati-hati. Itu termasuk nanti tujuannya yang salah. Bukan karena Allah, tapi mengharap balasan dari orang yang kita beri. Maka harus tanpa pamrih kita memberi. Ya, pasal beri aja, nggak mengharap apapun, balasan apapun dari orang yang kita beri. Nah, itu yang dimaksudkan dengan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia memberi bukan karena balas jasa atas pemberian yang kita terima dari dia. Ini kita balas, bukan. Sehingga kita memberi itu bukan hanya kepada orang yang suka memberi kita. Beri kepada siapapun gitu. Prioritasnya dari keluarga kita yang kurang mampu gitu kan, tetangga kita segala macam. Prioritasnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la. Kecuali dia memberi hanya untuk mengharap mengharap ridho dari Allah. Mengharap ridho Allah, Rabbil a'la, yang maha tinggi. Jadi landasan dia memberi itu tidak ada lain kecuali ingin mengharap ridho dari Allah. Ingin mengharap ridho Allah. Maka jika dia memberi atas landasan itu, wala saufa yardo,
maka dia akan ridho. Kapan? Di dunia dan akhirat. Maksud ridho adalah di sini adalah mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Wala saufa yardo. Maka melalui wasilah amalan yang suka memberi tersebut, dia akan ridho. Yang dimaksudkan ridho di sini adalah ketenangan dan kebahagiaan. Maka orang yang suka memberi, menginfakkan hartanya, dia akan merasa tenang, bahagia, ya, hidupnya tenang. Karena kalau orang yang pelit itu kadang hidupnya tuh nggak tenang. Seperti ini misalnya, kadang curigaan karena hatinya sempit. Ada orang yang mau main, kamu di mana? Di rumah. Mau main dong rumah. Gimana sih? Kayaknya nih mau minta makan nih. Kayaknya mau minta bantuan nih. Ada HP ditelepon sama teman. Wah, si dia mah kayaknya tukang minjem duit, kayaknya mau minjem duit nih gitu. Udah hidupnya tuh suudzon terus. Kan ada orang gitu, nggak mau ngangkat, jangan diangkat, ini pasti minjem duit nih gitu. Ada tetangga ketok-ketok, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. Dia kayaknya mau minjem duit nih, udah nggak mau dibukain gitu. Nah, hidupnya tuh udah suudzon terus gitu, jadi nggak tenang. Ada temen, kita kumpul yuk bukber di restoran. Paling saya yang disuruh traktir nanti. Loh, hidupnya begitu, jadi nggak tenang. Tapi kalau yang suka berinfak, terbiasa berinfak, mau apa pun hidupnya tenang. Karena dia memang suka memberi. Ada tetangga ketok-ketok dan temuin aja. Kalaupun dia mau minta bantuan, karena dia udah jiwa pemberi karena Allah mengharap ridho Allah, mau minta bantuan, oh gitu, ya maaf Pak Bu, saya punyanya segini ya, mohon maaf, mudah-mudahan bisa membantu. Itu nggak ngumpet, ditelepon sama teman nggak ngangkat karena takut dipinjam duit atau minta tolong segala macam. Wala saufa yardo. Orang yang suka memberi karena Allah, dia akan dilingkupi, dilimpahkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan hidup saat di dunia maupun di akhirat. Jadi ini dua macam penyikapan manusia saat menerima harta dalam menyikapi harta dan kenikmatan Allah. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami, sudah masuk ke situ. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Boleh. Bagaimana hukumnya kita berinfak karena dasar kasih? Boleh nggak? Balik lagi, kita mengasihani orang lain boleh nggak? Boleh. Mengasihani orang lain boleh. Sehingga kita memberi karena melihat dia kasihan, ada butuh prioritas, berarti itu boleh nggak? Itu boleh. Atas dasar kasihan. Tapi kita ketika melihat orang kasihan memberi, bukan mengharap balasan dari orang yang kita beri. Dan tujuan kita yang penting dijaga dari ujub dan riya. Oh, tadi dia kasihan banget, ada orang kesusahan tuh, saya bantu tuh, akhirnya jadi kasihan. Itu ujub sombong. Atau riya, pengen dilihat seperti itu. Sehingga landasan kita memberi karena lihat dia kasihan atau butuh, itu dibolehkan. Karena ada juga sahabat seperti itu. Ketika ngelihat sahabat lainnya kesulitan, akhirnya dibantu. Termasuk Rasulullah SAW, ada kisah juga dalam sebuah hadis. Rasulullah melihat ada seorang sahabat pakaiannya itu mulu, kemudian pakaiannya udah itu mulu, kemudian pakaiannya itu udah robek-robek gitu, karena udah saking lamanya lusuh di waktu. Rasul akhirnya nyuruh ke sahabat, jika kalian punya pakaian lebih, punya harta lebih, maka bantulah si fulan. Rasulullah melihatnya karena kasihan, dia pakaiannya udah satu, nggak punya lagi gitu, terus udah rusak lagi baju seperti itu. Nah itu boleh. Tapi yang harus dijaga adalah jangan sampai niatnya ujub, riya, tapi kita semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Termasuk kalau kita memberi karena ingin balasan pahala dari Allah, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi jangan mengharap balasan pahala dari manusia. Seperti itu. Kita beramal soleh karena berharap ingin surga, tapi itu boleh. Itu boleh. Sama dengan ketika kita
Ya, kasihan gitu teringin. Kenapa? Karena Rasulullah bilang irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah orang yang ada di bumi, maka orang apa yang ada di langit nanti akan mengasihani kalian. Seperti itu, kasihani. Gitu ya. Gitu. Ada lagi? Silakan, karena kita nggak ada sarapan bareng kan. Jadi kalau sarapan bareng kan ngobrol banyak pertanyaan di situ. Kecuali apa ada? Kalau lihat ditanyakan, atau mungkin bayangkan kalau tanya di forum, mungkin malu atau enggak ya. Biasanya kalau pas makan baru pada keluar itu pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini Allah ridhoi, Allah berkahi sehingga duduknya kita di sini mendengarkan kajian, memberikan banyak kebaikan dan manfaat untuk kita. Baik kebaikan dan manfaat itu bisa langsung kita rasakan saat kita di dunia, maupun kebaikan dan manfaat itu akan kita rasakan nanti di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amil ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وبركه في الرزق وزياده في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع في قومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.